Cina berguncang, tembok besar Cina ambruk hujani puluhan moncong rudal TNI. Rentetan ledakan besar terjadi di ibu kota Cina. TNI yang semakin gencar dengan serangan-serangan rudal begis. Mereka mengguncang seluruh daratan Cina. Hari ini takluknya Hainan dan Shakan, TNI yang akan menerobos ke Guangxi, semakin membuat pasukan Tiongkok kalang kabut untuk mempertahankan diri di daerah Wiko, yang semakin melemah hingga prajurit Tiongkok menjadi tumpukan mayat di daerah tersebut. Komando melaporkan bahwa pasukan Kopassus di garis depan dengan membabi buta terus menekan pasukan Tiongkok untuk menerobos masuk melalui jembatan terpanjang di Cina. Di tengah gempuran dahsyat yang terjadi, prajurit TNI atau nama Jenderal TNI mendapat perintah untuk menurunkan tensi dan menjaga jarak dari wilayah tembok terpanjang tersebut. Dalam beberapa menit berlangsung, pasukan TNI Angkatan Udara dan Komando menerjang jembatan tersebut dengan rudal-rudal besar serta menembakkan rudal Sarmat milik Rusia sebagai serangan pamungkas menghantam seluruh jembatan tersebut hingga menggerakkan seluruh daratan Cina. Informan kami mengatakan asap tebal membumbung tinggi di pusat kota Guangxi usai terdengar ledakan besar serta tumpukan mayat dari pasukan Tiongkok yang sebelumnya bertahan di sana hingga pemandangan pun semakin mengerikan. Ledakan terjadi 3 kali sekitar pukul 8 pagi waktu setempat. Meski begitu, belum banyak detail soal gempuran terbaru yang akan terjadi di Guangxi. Sebelum ledakan terjadi, Jokowi sempat mengamuk ke garas senjata kimia pasukan Cina kepada PBB dan penghancuran jembatan besar tersebut dinyatakan Presiden sebagai tindakan balas dendam untuk gugurnya pasukan TNI yang dicurangi dan pembalasan terhadap teror Jinping terhadap warga Indonesia yang berada di sana selain kerusakan fisik dan banjirnya mayat. Pasukan Tiongkok dan ledakan jembatan juga menyebabkan banyaknya orang tewas. Ledakan besar yang terjadi juga dikabarkan sempat membuat tembok besar Cina berguncang. Warga Cina pun yang berada di dekat Guangxi berbondong-bondong melarikan diri dan melindungi diri dari ledakan yang terjadi. Dikutip dari beberapa media internasional, para warga Cina yang ketakutan juga dikabarkan berlarian ke arah barat. Selain menyirip sejarah panjang, tembok Cina yang sedari awal menjadi pertahanan perang waktu dinasti pasukan Tiongkok juga dikabarkan akan melakukan serangan dari atas tembok Cina. Untuk membalas TNI dari sejarah awalnya, tembok besar Cina dibangun pada masa pemerintahan dinasti Qin. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti lainnya di Cina. Pada masa dinasti Qin, tembok besar Cina difungsikan sebagai pencegah serangan dari bangsa barbar. Selain itu ada beberapa pendapat lain tentang fungsi tembok besar di masa lalu. Mulai untuk difungsikan bidang non-militer hingga tembok di sebelah utara yang digunakan sebagai tempat pemantauan sebab tembok besar Cina di utara memiliki tinggi yang relatif rendah, tidak tepat digunakan untuk mencegah serangan bangsa luar, serta UNESCO dalam beberapa tahun lalu telah menobatkan tembok raksasa yang dimiliki Cina dengan sebutan Great Wall sebagai pertahanan terbaik milik Cina. Akan tetapi TNI yang memegang teguh sumpah saat penyerangan berlangsung tidak akan gentar, tetap berjuang hingga Cina meminta ampun atau menangkap Xi Jinping dan Anwar Ibrahim. Lapor Komando Penyerangan, Cina semakin kurang ajar, merobek dan membakar bendera merah putih di Hainan. Pasukan Cina berhasil menguasai kembali Hainan usai pasukan TNI mundur dari daerah tersebut yang kondisinya sudah hancur. Pasukan Tiongkok pun nampak merobek dan membakar bendera Indonesia. Presiden Jokowi memutuskan menarik pasukannya di tepi kanan Guangxi setelah mendengar kondisi pasukan yang keracunan dan mendapat serangan bertubi-tubi. Wilayah itu merupakan garis depan pertempuran antara pasukan TNI dan Tiongkok. Sebuah rekaman percakapan petinggi militer Cina bersama Xi Jinping berencana menambah pasukan di wilayah timur dengan mengikut sertakan pasukan Mongol di garis depan. Dilansir FIFA Militer dari Internasional Business Time, percakapan itu tidak hanya melibatkan para perwira tinggi militer Cina,
tapi juga para petinggi Partai Komunis Cina, dan akan menerjunkan pasukan tambahan untuk menyerang TNI yang sedang keracunan. Perwira tinggi militer dan pejabat Partai Komunis Cina membahas apa yang akan dilakukan bersama dengan Inggris dan Jerman ke depannya, serta juga telah dikabarkan bahwa pasukan Israel akan mengirimkan bantuan penuh mereka untuk membantu Cina berperang dengan Indonesia. Menghancurkan pasukan kemerdekaan Indonesia tidak ragu-ragu untuk memulai perang mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial merebut Pulau Indonesia, serta situasi strategis keseluruhan besar Cina, ujar Jenderal Israel kepada Xi Jinping dalam perlengkapan itu. Ia juga dijelaskan mobilisasi pasukan dan sejumlah alat utama sistem persenjataan yang akan digunakan untuk menyerang balik Indonesia. Militer Cina mengirimkan 140.000 personel di garis depan setelah menyerang Indonesia menggunakan senjata kimia yang diluncurkan di perbatasan kota Hainan dan Guangxi. Dalam beberapa waktu yang lalu, Presiden Rusia telah memperingatkan Cina tentang sejarah kimia. Tentang senjata kimia yang diluncurkannya kepada Indonesia, mengecam Cina untuk mundur sebelum Indonesia dan Rusia menggabungkan kekuatan untuk membasmi mereka. Putin yang dikabarkan akan mengirimkan pasukan menjadi lebih agresif, menambah pasukan serta persenjataan penuh kepada Indonesia. Intelijen Pertahanan Amerika Serikat yang diam-diam memantau pergerakan Rusia memperkirakan pasukan Moskow yang dikirim ke perbatasan sekitar 150.000 tentara pasukan tambahan dari penarikan pasukan TNI yang berada di Malaysia. Totalnya sekitar 200.000 orang, mengerahkan hampir semua kekuatan tempur massal yang sudah dikerahkan di Malaysia. Indonesia menambah sekitar 150.000 tentara sehingga menjadi 200.000. Belum lagi Jokowi baru-baru ini telah menambah pasukan gabungan 1,5 juta tentara untuk menumbangkan Cina, kata juru bicara Menteri Pertahanan Amerika Serikat dikutip dari AFP.